2005. Udara malam di kota kecil Solo terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Di sebuah rumah bergaya klasik Jawa yang besar, Romi, 20 tahun, duduk di tepi tempat tidurnya. Punggungnya menghadap jendela yang tertutup rapat. Meski fisik di dalam ruangan, pikirannya melayang jauh, mencari celah dari tembok tuntutan yang dibangun kokoh oleh kedua orang tuanya. Romi adalah anak tunggal dari pasangan Hartono dan Indah, pengusaha batik sukses yang namanya harum di seantero Jawa Tengah. Sejak kecil, jalan hidup Romi sudah dipetakan. Apapun yang terjadi, ia harus menjadi sukses. Bukan sukses biasa, tetapi harus melebihi mereka. Gelar sarjana teknik dari universitas bergengsi. Kemudian langsung mengambil alih pucuk pimpinan perusahaan, menikah dengan anak kolega, dan menghasilkan cucu-cucu yang juga sempurna. Namun, hati Romi bergetar pada melodi gitar dan lirik-lirik lagu. Jiwanya meronta, ingin berada di balik panggung, menciptakan harmoni, bukan terjebak di balik meja direktur, menghitung laba rugi. Pilihan Romi untuk mengambil kuliah jurusan seni musik di universitas swasta yang biasa saja sudah dianggap sebagai aib keluarga yang tak termaafkan. Romi, papa tak habis pikir. Kamu ini anak Hartono, pewaris tunggal, hanya bisa menghasilkan nilai B- di mata kuliah. Suara tegas Hartono baru saja bergema di ruang makan 1 jam yang lalu. Nadanya datar namun sangat menusuk. Itu mata kuliah kalkulus, Pak. Tidak ada hubungannya dengan musik, jawab Romi, mencoba membela diri. Semua ada hubungannya, Romi. Sukses adalah tentang disiplin dan kesempurnaan di semua bidang. Kalau kau tak serius dengan hidupmu, bagaimana kau bisa serius memimpin perusahaan? Mama Indah menimpali, meletakkan sendok dengan suara berdentang yang kian menambah ketegangan. Lihat saja anak Paman Bimo, baru saja lulus, sudah jadi manajer di Jakarta. Dan kamu, kata-kata itu diulang-ulang hampir setiap hari, telah menjadi cambuk yang memecah semangat Romi. Malam ini, setelah pertengkaran terakhir yang lebih pedas dari biasanya, Romi mengambil keputusan. Ia harus pergi. Setidaknya sampai ia menemukan dirinya sendiri dan membuktikan bahwa kebahagiaan bisa datang tanpa label sukses versi orang tuanya. Ia membuka ransel usang yang selama ini tersimpan di bawah tumpukan buku. Sebuah peninggalan dari perjalanan mendaki gunung saat SMA yang paling terkesan baginya. Romi memasukkan beberapa helai pakaian, buku catatan kecil, sebuah harmonika tua, dan dompet yang berisi uang tunai hasil menabung dari honor kecil mengamen di kafe. Tepat pukul 10 malam, setelah memastikan
kedua orang tuanya telah tidur, Romi menyelinap keluar. Ia memanjat pagar belakang yang menghadap ke kebun kosong, meninggalkan rumah megah yang terasa seperti sangkar emas. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti jalan setapak yang disinari rembulan samar. Ia merasa bebas, namun juga cemas. Ia tahu esok pagi kekacauan akan pecah. Romi mengambil bus terakhir menuju timur, ke arah lereng pegunungan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia memilih daerah yang jauh dari keramaian, tempat yang sepi dan tenang. Ia ingin menghilang sementara, menjadi anonim. Keesokan harinya, Romi turun di terminal kecil yang sangat sepi, dikelilingi oleh hutan dan ladang. Tujuannya adalah sebuah desa yang namanya ia dengar di dalam bus. Katanya memiliki air terjun yang indah dan tersembunyi. Romi ingin mencari inspirasi, mencari melodi yang hilang, dan mencari ketenangan. Ia mulai berjalan kaki, menyusuri jalan aspal sempit yang perlahan berubah menjadi jalan tanah berkerikil. Udara pegunungan terasa sejuk, dan aroma tanah basah serta dedaunan menyambutnya. Beberapa kali ia berpapasan dengan petani yang membawa hasil panen. Tetapi setelah itu, jalanan terasa sunyi mencekam. Romi merasa sudah berjalan lebih dari 4 jam. Namun, desa yang dituju tak kunjung terlihat. Ia memeriksa jam tangan. Hari sudah menjelang sore. Rasa lapar dan haus mulai mendera. Ditambah lagi, kakinya terasa kram. Ia memutuskan beristirahat di bawah pohon besar yang akarnya menjulang tinggi, di samping tebing kecil yang ditumbuhi lumut tebal. Mungkin aku salah jalan, gumam Romi pada dirinya sendiri, menyesap air mineral terakhirnya. Saat ia sedang menikmati keheningan, tiba-tiba saja terdengar suara gemericik air yang sangat jernih, seperti air terjun mini. Dengan semangat, Romi segera bangkit. Ia mengikuti suara itu, menembus semak-semak lebat yang anehnya tidak memiliki duri. Ia menemukan sebuah celah sempit di antara dua batu besar. Dari celah itu terpancar cahaya jingga yang sangat lembut, seperti bias matahari terbenam. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut dan lelah. Romi memaksakan diri masuk ke celah tersebut. Ia harus merunduk dan berjalan menyamping. Setelah beberapa langkah, ia berhasil melewatinya. Pandangannya seketika berubah drastis. Ia tak lagi berada di hutan yang gelap dan sepi. Di hadapannya terbentang sebuah lembah kecil yang sangat asri. Air terjun kecil
memang ada di sana, mengalirkan air ke kolam biru kristal. Pepohonan yang mengelilingi tempat itu terlihat aneh. Batangnya berwarna putih gading dan daunnya berwarna emas kemerahan. Padahal ini bukan musim gugur. Ada sebuah jalan setapak yang terbuat dari batu pualam putih, mengarah ke sebuah perkampungan di kejauhan yang tampak tertata rapi, dengan rumah-rumah berarsitektur Jawa kuno, namun terawat sempurna, seolah-olah baru saja dibangun. Kabut tipis berwarna keemasan menyelimuti seluruh tempat itu. Romi tertegun. Tempat ini terlalu indah, terlalu sunyi, dan terlalu sempurna untuk menjadi desa biasa di lereng Jawa. Rasa dingin yang aneh mulai menjalar di punggungnya. Tempat ini tidak tercatat di peta manapun yang pernah ia lihat. "Di mana aku?" bisiknya dengan suara tercekat. Dan di saat itulah ia melihat mereka. Beberapa sosok berjalan mendekat di jalan pualam. Mereka mengenakan pakaian tradisional Jawa, tetapi terbuat dari kain yang berkilauan seperti sutra perak. Wajah mereka sangat tampan dan cantik, nyaris tanpa celah, dengan sorot mata yang teduh namun terasa jauh. Gerakan mereka sangat mulus, seolah-olah melayang di udara. Sosok yang paling depan, seorang wanita dengan selendang hijau zamrud, menoleh ke arah Romi. Senyumnya begitu memikat, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Selamat datang anak manusia," katanya dengan lembut seperti desir angin. "Sudah lama kami menanti kedatanganmu di desa Alas Kumara." Romi tahu, instingnya menjerit. Ia telah melangkah terlalu jauh ke tempat yang seharusnya tidak ia masuki. Kini ia telah tersesat. Wanita berselendang hijau jamrud itu melangkah mendekati Romi. Aura ketenangan yang memancar dari dirinya terasa menenangkan sekaligus mencekam. Romi mendapati dirinya tak mampu bergerak mundur. Seolah ada energi tak kasat mata yang menahan langkahnya. "Siapa kalian?" tanya Romi. Suaranya bergetar tipis, berusaha menyembunyikan ketakutan. Wanita itu tersenyum lagi. "Kami adalah penjaga Alas Kumara. Tempat yang kau pijak ini adalah perbatasan anak muda. Kami tahu kau kelelahan dan bingung. Mari, ikutlah dengan kami," ujarnya sambil mengulurkan tangan yang kulitnya tampak transparan di bawah cahaya jingga. Romi menarik nafas panjang. Ia ingat semua cerita neneknya tentang orang bunian atau para peri yang konon sangat indah dan baik hati. Tetapi jika sudah masuk ke wilayah mereka, maka akan sulit untuk kembali ke dunia manusia. Namun, di tengah hutan yang asing,
di mana ia kelelahan dan kelaparan. Tawaran itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Saya Romi, dan saya tersesat. Saya harus segera kembali ke jalan utama, kata Romi, menolak uluran tangan itu secara halus. Tidak ada jalan utama di sini, Romi, jawab wanita itu dengan suara tetap lembut. Jalan yang kau lalui adalah portal yang hanya terbuka bagi mereka yang hatinya sedang bimbang dan mencari pelarian. Kau memilih jalan ini, bukan kami yang memaksamu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Sekar, kepala desa di Alas Kumara. Ia membawa Romi masuk lebih jauh ke dalam perkampungan. Begitu melangkah, melewati gerbang kayu berukir yang tanpa penjaga, Romi semakin terperangah. Rumah-rumah di sana tidak memiliki jendela, namun cahaya di dalamnya selalu terang benderang. Tidak ada suara ayam berkokok, anjing menggonggong, atau bising kendaraan. Yang ada hanyalah alunan musik seruling yang sangat merdu dimainkan oleh angin. Nyi Sekar menjelaskan bahwa Alas Kumara bukanlah desa manusia, melainkan desa jin muslim yang menjaga keseimbangan alam di lereng gunung tersebut. Mereka hidup dari harmoni dan keindahan. Dunia kami bergerak lebih lambat daripada duniamu, Romi, jelas Nyi Sekar sambil menunjuk ke arah sumur batu yang airnya memancarkan cahaya biru muda. Satu hari di sini bisa jadi seminggu di duniamu. Romi merasakan khawatir yang besar. Orang tuanya pasti sedang panik mencarinya. Tolong Nyi Sekar, saya tak bisa lama-lama di sini. Saya harus kembali sekarang juga, pinta Romi. Nyi Sekar membimbing Romi menuju sebuah rumah yang paling besar, yang lantainya terbuat dari kayu wangi dan atapnya dihiasi ukiran naga. Kau pasti lapar. Kami tidak pernah membiarkan tamu kelaparan. Mari makan dulu. Romi duduk di atas permadani halus. Di hadapannya kini disajikan hidangan yang tampak seperti buah-buahan dan kue-kue tradisional. Tetapi aromanya begitu memikat dan warnanya terlalu cerah. Romi ingat pesan neneknya. Jangan makan atau minum apapun di alam lain. Saya tidak lapar, terima kasih. Saya hanya perlu petunjuk jalan keluar. Romi menolak dengan sopan. Nyi Sekar tersenyum. Kali ini senyumnya tampak sedikit getir. Bagus, kau menjaga adabmu. Tidak semua yang kami tawarkan aman bagi kulit manusiamu. Tapi kau butuh tempat tinggal, bukan? Untuk sementara kami izinkan kau menetap. Kami punya tugas kecil untukmu. Tugas? Romi mengerutkan kening. Nyi Sekar kemudian menjelaskan situasi Alas Kumara.
Desa itu berada di bawah ancaman energi negatif dari gunung berapi yang sudah lama tertidur. Energi itu menyebabkan harmoni di desa mereka terganggu, dan melodi alam yang mereka dengar mulai sumbang. Kami membutuhkan melodi murni dari hati yang tulus, melodi yang lahir dari penderitaan dan kebahagiaan sejati. Kami dengar hatimu sedang terluka dan mencari kebebasan, kata Nyi Sekar sambil menunjuk ransel Romi. Mainkanlah musikmu, Romi. Mainkan dengan seluruh jiwamu di bawah pohon akasia emas itu. Musikmu adalah penawar bagi desa ini. Romi terkejut. Mereka tahu tentang hobinya dan tentang pelariannya. Ia merasa ini adalah jebakan, namun juga sebuah kesempatan yang aneh. Kenapa harus saya? Bukankah kalian punya musisi? Tanya Romi. Kami punya harmoni, tetapi kami tak punya jiwa yang mencari kebebasan seperti kalian, jawab Nyi Sekar. Matanya menatap tajam ke dalam mata Romi. Kami bunian, terikat pada aturan dan kesempurnaan. Kami butuh cacat indah dalam melodi untuk mengembalikan keseimbangan. Romi akhirnya setuju. Ia merasa sedikit lebih lega karena tugasnya adalah musik, bukan hal-hal supranatural yang aneh. Ia dibawa ke sebuah lapangan di tengah desa, di bawah pohon akasia emas yang daunnya benar-benar berkilauan. Romi mengeluarkan harmonika tuanya. Ia duduk di bawah pohon itu, memejamkan mata dan mulai meniup harmonika. Ia memainkan lagu yang mencerminkan kekecewaannya pada orang tua, kerinduannya pada kebebasan, dan kesendiriannya di dunia asing ini. Melodinya penuh ratapan, namun juga diiringi harapan. Saat musik itu mengalun, Romi melihat sesuatu yang luar biasa. Daun-daun emas akasia itu mulai berguguran, bukan ke tanah, melainkan melayang perlahan, mengeluarkan pendar cahaya lembut yang menyebar ke seluruh desa. Penduduk bunian yang selama ini tampak datar mulai menunjukkan ekspresi, beberapa di antaranya tanpa menitikkan air mata kristal. Ketika Romi menyelesaikan lagunya, Nyi Sekar berdiri di sampingnya. Indah sekali, Romi. Kami bisa merasakan kesedihan dan keberanianmu. Romi menghabiskan beberapa hari di alas Kumara. Ia perlahan mulai terbiasa dengan keanehan desa itu. Tidak ada matahari yang terbit atau terbenam secara normal. Langit di sana selalu dihiasi cahaya senja yang lembut. Penduduk bunian juga tak makan dan minum seperti manusia. Mereka hanya menyerap energi dari melodi alam. Mereka menghormati Romi, tetapi selalu menjaga jarak yang misterius. Gitar akustik kuno yang ia temukan adalah harta karun.
Suara yang dihasilkan sangat kaya, seolah-olah setiap nada membawa resonansi abadi. Romi berlatih berjam-jam di bawah pohon akasia emas, mencoba mencari melodi yang diminta Nyi Sekar, melodi tentang cinta yang tulus. Namun, setiap kali ia mencoba menulis lagu cinta, yang keluar hanyalah melodi yang terburu-buru dan tertekan. Melodi itu tidak menggerakkan daun akasia emas, seperti saat ia memainkan lagu tentang pelariannya. Kau terlalu memaksakan hatimu, Romi, ujar Nyi Sekar suatu sore, saat Romi sedang frustasi memetik senar. Cinta bukan tentang melodi yang indah, tetapi tentang keikhlasan. Tapi bagaimana saya bisa ikhlas jika saya sendiri tidak tahu arti cinta? Semua yang saya tahu adalah tuntutan dan harapan orang tua. Saya kabur karena saya ingin mencari diri saya, bukan cinta, keluh Romi, meletakkan gitar dengan nada putus asa. Kau sudah menemukan dirimu, Romi. Kau adalah musisi, bukan manajer. Sekarang, biarkan dirimu terbuka pada hal lain, jawab Nyi Sekar sambil menunjuk ke arah sungai yang mengalir tenang. Pergilah ke sana. Ada seseorang yang bisa membantumu mencari harmoni, bukan sekedar melodi. Romi mengikuti saran Nyi Sekar. Ia berjalan menyusuri sungai kristal hingga tiba di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik pohon bambu yang batangnya berwarna keperakan. Di teras rumah itu duduk seorang gadis bunian yang sedang merangkai bunga-bunga hutan yang berwarna neon. Gadis itu tidak secantik Nyi Sekar yang tampak sempurna dan berwibawa, tetapi ia memiliki kecantikan yang lebih membumi, dengan mata yang jernih dan senyum yang hangat. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, hanya terbuat dari serat daun dan bunga. Selamat datang, Romi, sapanya tanpa menoleh. Aku Kirana, dan aku sudah menunggumu. Romi tertegun. Kau tahu namaku? Tentu, musikmu membawa getaran yang kuat. Dan semua yang datang ke alas Kumara, getaran hatinya terdengar jelas di sini, kata Kirana. Akhirnya menoleh dan menatap Romi. Matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah Romi lihat sebelumnya. Romi mulai sering mengunjungi Kirana. Gadis itu tidak banyak berbicara tentang sihir atau dunia bunian. Ia mengajarkan Romi tentang hal-hal sederhana. Bagaimana mendengarkan suara air yang mengalir, bagaimana merasakan detak jantung pohon, dan bagaimana melihat keindahan pada ketidaksempurnaan bunga yang layu. Kirana membawa Romi ke sebuah gua kecil yang di dalamnya terdapat ukiran kuno. Lihatlah ini. Ini adalah lukisan tentang perjanjian alas Kumara. Desa kami
dulu dibangun di atas janji. Janji untuk selalu menghargai harmoni, bahkan jika itu berarti harus menerima sedikit kehancuran. Romi mulai memahami. Ia selalu berusaha mencapai kesempurnaan seperti yang dituntut orang tuanya, sehingga ia tak pernah bisa ikhlas menerima dirinya yang tidak sempurna sebagai seorang musisi. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi air terjun, Romi memberanikan diri. "Kirana, kenapa kau mau membantuku? Padahal aku hanya orang asing dan buru-buru ingin pulang," tanya Romi. Kirana tersenyum lembut. "Kau ingin pulang untuk membuktikan dirimu pada orang tuamu, Romi. Tapi kau tak tahu bahwa kau tak perlu membuktikan apa-apa. Kau hanya perlu menerima dirimu. Dan aku membantumu karena aku melihat kau membawa getaran yang berbeda di sini." Ia kemudian menceritakan sebuah kisah sedih. Dahulu ada seorang pemuda bunian yang sangat tampan bernama Jati, yang jatuh cinta pada seorang putri manusia. Jati melanggar aturan desa dan memberinya bunga yang dapat membuat manusia tinggal abadi. Tetapi putri itu menolaknya. Ia memilih untuk hidup singkat bersama manusia yang dicintainya. Dan Jati harus menerima kenyataan pahit itu. Cinta sejati adalah melepaskan Romi, melepaskan ego dan tuntutan, bahkan melepaskan orang yang kau cintai agar dia bahagia, bisik Kirana, matanya tampak berkaca-kaca. Saat Kirana menceritakan kisah itu, Romi merasakan sesuatu yang asing namun hangat menjalar di hatinya. Ia melihat Kirana yang selama ini selalu sabar, ikhlas, dan memberinya kedamaian. Meskipun ia tahu Romi hanyalah seorang tamu yang cepat atau lambat akan segera pergi. Romi menyadari ia telah menemukan cinta itu. Bukan cinta romantis yang menggebu-gebu, tetapi cinta yang tulus dan damai yang memberinya penerimaan tanpa syarat. Ia merasakan desakan untuk membalas kebaikan dan ketulusan Kirana. Romi mengambil gitar kuno itu dan mulai memetik senar. Ia tidak mencoba menulis lirik atau melodi yang hebat. Ia hanya memainkan perasaan yang ia rasakan saat itu. Rasa syukur atas bimbingan Kirana, penyesalan karena harus meninggalkan tempat indah ini, dan kepastian bahwa ia tidak akan pernah melupakan kedamaian yang ia temukan di sini. Melodi itu mengalir bebas, tidak terburu-buru dan jujur. Nada-nada minor yang melambangkan kesedihan pelarian Romi kini diimbangi oleh nada-nada mayor yang damai, melambangkan penerimaan diri. Ketika lagu itu selesai, tiba-tiba gitar itu bersinar. Cahaya merah marun membungkus Romi dan Kirana. "Kau berhasil, Romi,"
Itu adalah melodi yang kami cari. Terdengar suara Nyi Sekar dari kejauhan. Romi menoleh ke arah Kirana. Wajah Kirana tampak sedih namun bangga. Aku menemukan melodinya, Kirana. Aku telah menemukan diriku. Tapi aku harus pergi, kata Romi. Hatinya terasa sakit. Aku tahu, bisik Kirana. Desa ini sekarang sudah seimbang. Tugasmu selesai, Romi. Romi ingin sekali membawa Kirana bersamanya. Tetapi ia tahu itu adalah hal yang mustahil. Ia memeluk gadis itu erat-erat. Pelukan itu terasa seperti memeluk kabut yang dingin, namun meninggalkan jejak kehangatan di hatinya. Aku akan kembali, janji Romi. Kirana hanya menggeleng. Tidak, jalur ini hanya terbuka sekali bagi jiwa yang mencari pelarian. Jangan kembali karena tuntutan masa lalu. Pulanglah karena panggilan masa depan. Tiba-tiba Romi merasakan pusing yang luar biasa. Cahaya semakin terang dan suara-suara di sekelilingnya mulai menghilang. Hanya menyisakan bisikan Kirana. Pergilah Romi, bawalah melodi itu bersamamu. Jangan pernah berhenti bermain. Itu adalah jimatmu. Saat Romi membuka mata, ia tak lagi berada di alas Kumara. Ia kembali berada di antara dua batu besar, di samping tebing berlumut, di mana ia pertama kali masuk. Hari masih sore, tetapi langit terlihat lebih gelap. Waktu di dunia manusia ternyata hanya bergerak satu hari. Romi berdiri, ranselnya masih tergantung di bahu. Ia melangkah keluar dari celah batu itu, kembali ke jalan tanah berkerikil. Ia merasa jauh lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari bahunya. Ia membawa gitar kuno berwarna merah marun itu. Ia telah meninggalkan alas Kumara, tetapi alas Kumara telah mengubahnya. Romi berjalan kaki selama hampir 2 jam sebelum berhasil mencapai jalan raya utama. Ia segera menyetop sebuah angkutan umum yang menuju kembali ke Solo. Selama perjalanan, Romi mengamati dirinya. Ia tak tampak berbeda secara fisik, tetapi batinnya terasa penuh. Ia bukan lagi Romi yang sama, yang penuh amarah dan merasa tertekan. Gitar merah marun, pemberian alas Kumara, ia dekap erat. Ia sadar kunjungannya ke desa Bunian itu bukanlah mimpi, melainkan intervensi spiritual yang menyelamatkannya dari kehancuran mental. Ketika Romi tiba kembali di rumahnya, kekacauan memang telah terjadi. Rumahnya dipenuhi kerabat dan polisi. Wajah kedua orang tuanya tampak pucat pasi dan dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Hartono, ayahnya yang biasanya tegas dan kaku, langsung berlari ke arah Romi. Begitu melihatnya,
melangkah masuk ke pintu depan. "Romi, astaga, Romi!" Hartono memeluk putranya erat-erat. Pelukan yang tak pernah ia berikan sejak Romi masih kecil. Hartono terisak, "Kamu kemana saja, Nak? Kami panik. Kami pikir terjadi hal buruk." Mama Indah menghampiri Romi. Air mata membasahi pipinya. "Mama minta maaf, Nak. Kami salah. Kami terlalu menuntut." Romi terkejut. Kepergiannya selama sehari telah mengguncang hati kedua orang tuanya. Mereka melihat betapa berharganya Romi, melebihi keuntungan perusahaan atau gelar akademis. "Aku baik-baik saja, Pa, Ma. Aku hanya perlu waktu untuk bernapas," jawab Romi, membalas pelukan mereka. Setelah suasana mereda, Hartono dan Indah mengajak Romi berbicara empat mata di ruang keluarga. "Kami sudah berpikir, Romi," kata Hartono, suaranya pelan dan rendah hati. "Kami tak peduli lagi dengan perusahaan atau nilai. Kami hanya ingin kau bahagia dan kembali ke rumah. Kami terlalu ambisius untukmu." Romi mengambil napas dalam-dalam. Inilah saatnya ia jujur tanpa ketakutan. "Pa, Ma, aku berterima kasih atas semua yang kalian berikan. Tapi aku tak bisa menjadi Hartono kedua. Aku punya jalan sendiri dan jalanku adalah musik," kata Romi menunjuk gitar di tangannya. "Selama ini aku merasa seperti memegang nada yang sumbang, dan di tempatku pergi aku belajar bagaimana menemukan melodi yang sejati." Mama Indah menatap gitar itu. "Gitar apa itu, Nak? Kelihatannya antik sekali." "Ini adalah bekal perjalananku, Ma. Gitar ini mengajariku bahwa kebahagiaan sejati adalah penerimaan." Hartono menghela napas panjang. "Baiklah, Nak. Jika itu yang membuatmu bahagia, kejarlah. Kami akan mendukungmu. Kami akan bantu kamu membuka studio atau sekolah musik. Tapi jangan pernah pergi lagi tanpa kabar." Romi merasa lega luar biasa. Tembok tuntutan yang kokoh itu akhirnya runtuh. Bukan karena ia melawan, melainkan karena ia memilih jalan yang ikhlas dan jujur. Ending dari tekanan orang tuanya sudah tercapai. Romi tidak kembali kuliah di jurusan teknik. Ia pindah ke jurusan musik dengan semangat baru. Hartono menepati janjinya. Ia mengizinkan Romi mengambil sebagian ruangan gudang lama untuk dijadikan studio musik kecil. Romi menggunakan gitar merah marun itu sebagai instrumen utama dalam setiap komposisinya. Melodi-melodi yang ia ciptakan sangat unik, mengandung ketenangan spiritual yang dalam, dipengaruhi oleh alunan seruling di alas komara dan ketulusan Kirana. Ia mulai mengunggah musiknya di internet, sebuah media yang baru populer di tahun 2000-an itu. Dalam waktu singkat, musiknya viral
di kalangan anak muda yang mencari kedamaian batin. Romi tidak lagi mengamen di kafe kecil. Ia mulai mendapatkan panggilan untuk mengisi acara musik indie dan festival. Ia menjadi musisi yang dihormati karena musiknya yang jujur dan menyentuh hati. Setiap kali ia memetik senar gitar merah marun itu, ia seolah merasakan kehadiran Kirana yang selalu mengingatkannya pada arti keikhlasan dan penerimaan. Gitar itu adalah jimatnya, pengingat bahwa keindahan sejati seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang tak terlihat mata. Beberapa tahun kemudian, Romi tak hanya sukses di bidang musik, ia juga menemukan cinta sejatinya di dunia nyata. Seorang seniman perempuan dari Yogyakarta yang memahami dan mencintai Romi apa adanya, tanpa tuntutan gelar atau kekayaan. Di tengah kesibukannya, Romi sesekali menyempatkan diri kembali ke lereng gunung, ke tempat ia pertama kali menemukan celah di antara dua batu besar. Ia tidak pernah bisa menemukan celah itu lagi. Seolah-olah alas Kumara sudah menghilang. Namun Romi tahu desa itu ada dan selalu menjaganya. Setiap malam sebelum tidur, Romi duduk di studio, memetik harmonika tuanya, memainkan melodi yang pernah ia mainkan untuk Kirana. Ia memainkan lagu tentang keikhlasan dan kebahagiaan. Lagu yang ia temukan di saat ia tersesat. Romi akhirnya sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar tersesat. Ia hanya sedang diarahkan oleh alam semesta melalui jalan yang sunyi dan mistis menuju takdirnya yang sesungguhnya. Ia tidak menjadi sukses versi orang tuanya, tetapi ia menjadi bahagia dan sukses di jalannya sendiri.